warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita curah dan limpahkan kepada baginda alam, seorang revolusioner yang tak pernah naik motor, seorang insinyur yang tak pernah makan bubur, yakni habibi wa habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in tabiatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya saya Gilang Ramdan dengan NPM 216163111018, kelas 1C Pendidikan Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ilmu hadis dan sejarah perkembangannya. Yang akan saya bahas dalam penjelasan ini, yang pertama mengenai pengertian ilmu hadis, yang kedua apa itu ilmu hadis riwayah, dan yang ketiga ilmu hadis dirayah, dan keempat sejarah perkembangannya. Pengertian ilmu hadis. Ilmu hadis atau ulumul hadis terdiri dari dua kata, yaitu ilmun atau ilmu dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab bentuk jamak dari ilmun yang berarti ilmu-ilmu, sedangkan al-hadis di kalangan ulama berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa perbuatan, perkataan, takrir atau sifat. Dengan demikian, gabungan kata ulumul hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Menurut ulama mutaqaddimin, ilmu hadis adalah ulumul hadisu huwa ilmun yubahasu an kaifiyati ittisalil ahadisi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min haitsu ma'rifati ahwali ruwatiha dabton wa adalatan wa min haitsu kaifiyatis sanadi ittisalan wa inqita'an. Artinya, ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi hal, ihwal, rawinya, kedobitan, keadilan, dan bersambung tidaknya mata rantai sanad. Adapun apa itu rawi? Siapa itu rawi? Rawi adalah orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, apa itu marwi? Marwi itu adalah isi berita yang diriwayatkan atau yang disebut dengan matan. Kemudian, apa itu sanad? Sanad atau isnad secara bahasa artinya sandaran. Sanad secara istilah adalah mata rantai atau jalan yang bersambung sampai kepada matan atau sampai kepada isi hadis yang terdiri dari para perawi yang meriwayatkan matan hadis dan menyampaikannya. Kemudian apa itu matan? Matan adalah isi atau lafal-lafal hadis yang diriwayatkan atau yang disampaikan oleh sanad terakhir. Adapun contoh hadis yang saya kutip adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibnu Syihab bin Muhammad bin Jubair bin Mut'im wa an Abi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi fit turi rawahul Bukhari. Yang artinya,
telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata, telah menghabarkan kepada kami Malik bin Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Mut'ami dari ayahnya berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca dalam sholat maghribnya surat At-Tur, hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian saya akan menjelaskan dari sanadnya tersebut. Sanadnya itu yang pertama dari Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf itu menerima hadis atau mendengar hadisnya itu dari Malik. Malik mendengar hadisnya atau menerima hadisnya dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab menerima hadisnya dari Muhammad bin Jubair bin Mut'ami. Muhammad bin Jubair bin Mut'ami menerima dari ayahnya. Ayahnya mendengar Rasulullah SAW berkata, yang isi matanya itu qara'a fil masjidi fituri, yang artinya telah membaca sholat maghrib Nabi SAW surat At-Tur. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ilmu hadis riwayah. Apa itu ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah yaitu menurut Ibnu Al-Akfani, yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang berhubungan dengan riwayah, yakni ilmu yang meliputi pemindahan periwayatan perkataan Nabi Muhammad SAW dan perbuatannya, serta periwayatannya, pencatatannya, dan penguraian lafal-lafalnya. Muhammad Al-Azzaz Al-Khatib memberikan pengertian lain dari ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang pemindahan periwayatan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, ketetapan atau pengakuan, sifat jasmaniyah atau tingkah laku akhlak dengan cara yang teliti dan terperinci. Kemudian, adapun objek kajian ilmu hadis adalah hadis Nabi Muhammad SAW dari segi periwayatan dan pemeliharaan hadisnya. Hal tersebut mencakup 1. Cara periwayatan hadis, baik dari segi cara penerimaan hadis maupun penyampaiannya dari seseorang perawi ke perawi yang lain. Yang kedua, cara pemeliharaan hadis, yaitu dalam bentuk hafalan, tulisan, dan pembukuan. Ilmu hadis riwayah sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup, yaitu bersamaan dengan dimulainya periwayatan hadis. Para sahabat Nabi SAW menaruh perhatian yang sangat tinggi kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara mendatangi majelis Rasulullah serta mendengar dan menyimak pesan atau nasihat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikianlah periwayatan dan pemeliharaan hadis Nabi Muhammad SAW yang berlangsung hingga usaha penghimpunan hadis secara resmi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pemerintahan yang pada tahun 99 Hijriah sampai 124 Hijriah. Az-Zuhri dipandang sebagai pelopor ilmu hadis riwayah dalam sejarah perkembangan hadis. Dia tercatat sebagai ulama yang menghimpunkan hadis Nabi Muhammad SAW atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian, apa itu ilmu hadis riwayah? Pendapat Ibnu Akfani yang memberikan pengertian bahwa ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari hakikat periwayatan, syarat-syarat, serta macam-macam sesuatu yang diriwayatkan serta hal-hal yang terkait dengannya. Menurut pandangan Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ilmu hadis riwayah adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang diketahui
yang diketahui keadaan perawi dan suatu periwayatan. Pembahasan tentang sanad meliputi sebagai berikut. 1. Segi persambungan sanad atau yang sering disebut dengan ittisal as-sanad adalah suatu rangkaian sanad hadis haruslah bersambung mulai dari sahabat sampai pada periwayatan terakhir yang menuliskan dan membukukan hadis tersebut. Jadi dalam ittisal as-sanad ini antara periwayat satu sama periwayat lainnya itu harus ada ikatan sebuah pertalian gitu dalam hal rangkaian sanad. Jadi dalam sanadnya itu jangan ada kata terputus di jalan atau terhenti di seseorang sampai tidak tahu siapa penerus dari sanad tersebut. Kemudian yang kedua, segi kepercayaan sanad atau sikot as-sanad, yaitu setiap rawi yang terdapat di dalam sanad suatu hadis harus memiliki sifat adil dan dobit, atau dobit itu sering disebut kuat dan cermat hafalan atau dokumentasi hadisnya. Kemudian sejarah perkembangan hadis riwayah dan dirayah. Perkembangan hadis riwayah dan dirayah dimulai dari periode Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, adanya larangan menulis hadis karena khawatir bercampurnya dengan Al-Quran. Karena waktu itu Al-Quran pun sama turun. Yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW itu ditakutkan ayat Al-Quran sama ayat hadis atau hadis perkataan Nabi itu bercampur dengan Al-Quran. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa an Nabi Sa'id Al-Hudri anna Rasulullah SAW la taktubu anni wa man kataba anni wairul Qur'ani falyam huhu, yang artinya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Hudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau tulis tentang aku, barang siapa yang menulis tentang aku selain Al-Quran maka hapuslah. Hadis riwayat Muslim. Bahwasanya di situ jelaskan bahwa ketika Al-Quran turun, hadis pun turun gitu. Di waktu lain juga Nabi Muhammad SAW tuh mempersilahkan kepada sahabat untuk menulisnya. Karena ada hadis Nabi SAW, uktubu bi abi syatin, yang artinya tulislah dari Abu Syah. Hadis riwayat Bukhari. Ada beberapa sahabat yang memiliki buku catatan yang berisi tentang hadis-hadis Nabi. Di antaranya ada Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Abdullah bin Amr bin As. Kemudian dari ilmu hadis dirayah pada periode Nabi Muhammad SAW, yang pertama ada dasar hukum ilmu hadis berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian telah adanya dasar hukumnya dalam ilmu hadis sendiri. Kemudian sejarah perkembangan hadis riwayah dan dirayah pada masa sahabat. Yang pertama adanya larangan menulis hadis karena khawatir bercampur dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, larangan dan kebolehannya bersifat kondisional. Yang ketiga, sahabat memiliki catatan koreksi hadis sendiri. Kemudian yang keempat, masa periwayatan pembatasan riwayat atau taklil riwayah dengan mensyaratkan dua orang yang bersumpah dan saksi orang tersebut menyampaikannya. Kemudian ilmu hadis dirayah pada periode sahabat. Yang pertama adanya hukum ilmu hadis berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian telah ada dasar hukumnya dalam ilmu hadis sendiri. Setelah itu timbul secara lisan hadis itu. Kemudian lanjut kepada sejarah perkembangan hadis riwayah dan dirayah pada periode tabi'in. Masa tabi'in disebut masa kodifikasi hadis. Karena apa? Karena di waktu itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz perlu adanya penghimpunan dan
pembukuan hadis karena beliau khawatir lenyapnya ajaran Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya para ulama. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga menginstruksikan agar para ulama dan ahli ilmu menghimpun dan membukukan hadis. Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri adalah orang yang pertama yang melaksanakan tugas pengkodifikasian hadis atas instruksi dari Khalifah Umar bin Abdul Khattab. Pembukuan pada hadis ini bercampur dengan perkataan dan fatwa para sahabat. Buku-buku di antara hadis yang muncul pada masa itu adalah yang pertama ada Al-Musannaf, kemudian Al-Muwatta. Al-Musannaf dan Al-Muwatta ini berisi tentang bab-bab fikih yang tercampur antara hadis, marfu, mauquf, maktub. Kemudian ada kitab musnad. Apa itu kitab musnad? Kitab musnad itu kitab yang sahabat yang meriwayatkan hadisnya gitu. Kemudian ilmu hadis riwayat dari periode tabi'in itu ada Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri adalah orang yang pertama pelaksanaan tugas pengkodifikasian hadis. Kemudian ilmu hadis riwayat periode tabi'in diantaranya yang pertama ada ketika penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih seperti kitab Al-Um dan Al-Risalah karya Imam Syafi'i. Kedua, lahir secara tertulis tapi belum jelas gitu. Bukunya itu belum terpisah sama ilmu yang lain. Kemudian, perkembangan hadis riwayat dan dirayah pada periode tabi'ut tabi'in. Yang pertama ada disebut sebagai masa keemasan pembukuan hadis. Kedua ada masa memisahkan hadis dari Nabi yang bukan hadis. Jadi pada periode tabi'ut tabi'in ini disaring lagi gitu. Mana hadis yang dari Nabi dan mana hadis yang bukan dari Nabi. Ketiga ada masa filterasi atau penyaringan sehingga telah dapat dipisahkan hadis yang sahih dan hadis yang bukan sahih. Jadi dipisahkan antara hadis yang sahih mana, hadis yang tidak sahih mana, hadis yang ada cacatnya mana gitu. Pada masa tabi'ut tabi'in. Kemudian masa kemunculan kitab Kutubus Sittah yang dikarang oleh 7 imam perawi hadis. Kemudian ada masa kemunculan kitab Jami. Kemudian ilmu hadis dirayah pada periode tabi'ut tabi'in diantaranya yang pertama masa telah terpisahnya ilmu hadis dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu. Kedua, munculnya kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Tarikh Al-Khabir karya Imam Al-Bukhari. Kemudian Tabaqat At-Tabi'in karya Imam Muslim. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.